Assalamualaikum sahabat Aryo Jaya Teknisi dimanapun berada, masih bersama channelnya Mas Aryo. Di depan kita sudah ada mesin las Daito Super ya, ARC 160. Ini DC inverter ARC welder. Nah, ini boxnya untuk 900 watt ya, Daito Super. Nah, ini datangnya sahabat semua, ketika untuk melas tiba-tiba ada suara meledak dan dicek sama pemiliknya di bagian kapasitor sini ya. Ini nampak yang kita ganti baru, ini yang lama. Walaupun besarnya beda, tetapi ukurannya ya sahabat ya, ukurannya untuk kapasitor ini yang harus kita ganti, yang meledak ini 475 kilo ya, lalu 400 volt 475 kilo nih ya. Nah, ini yang bledos di bagian ini yang sudah kita ganti. Nah, ini sebelum kita ganti dan kita periksa setelah meledak ya, di bagian ini setelah meledak ternyata yang tidak berfungsi ya, yang tidak berfungsi itu lampu LED yang hijau tidak menyala ya, tidak hidup. Mesin hidup ya, tapi lampu LED-nya nggak nyala. Lalu kipasnya juga, ini ukuran besar, kipasnya tidak nyala. Lalu untuk ngelas juga sudah rendah ya apanya, dayanya, jadi lengket-lengket, jadi tidak bisa dan nggak mungkin diteruskan sama pemiliknya. Lalu kita periksa. Nah, melalui pemeriksaan dari yang paling terdekat aja, ini kenapa dia bisa pecah ya. Nah, ini kita sarankan kepada pemiliknya bahwa untuk di bagian kelistrikannya itu, kelistrikan PLN-nya ya, harus tidak boleh dengan daya besar ya, jadi dia nggak mampu pada daya besar PLN. Nah, setelah kita periksa ternyata terbakarnya ini di bagian transistor ini juga ada yang short satu. Ini sudah kita ganti. Nah, ini gantinya. Ini ukurannya kodenya 2698 ya. 2698 ini sudah kita ganti yang satu aja supaya nggak konslet ke yang lainnya, karena dia setelah kita copot dia sendiri aja, yang lainnya enggak. Nah, ini harus segera kita ganti. Setelah kita ganti dan kita tes, nyala, bisa untuk ngelas dan durasinya lumayan untuk ngelas, daya besarnya ya. Tetapi lampu LED-nya nggak nyala dan kipasnya nggak nyala. Itu kita periksa lagi di bagian CPU. CPU ini bagian bawah ya, untuk mesin las Daito Super bagian bawah ini kita cepot dan kita periksa, ternyata di bagian dalamnya ada PTC yang sudah, nah ini berkarat kakinya dan putus ya. Ini kaki dua, PTC ini kaki dua. Nah, ini PTC ini juga sangat berperan penting di bagian CPU ya, PTC, agar ketika resistensinya untuk suhu meningkat panas, dia juga mengikuti resistensinya menyesuaikan, dan kalau untuk suhu dingin juga dia menyesuaikan dingin ya. Ini PTC. Selanjutnya untuk itu kalau PTC di bagian jalur yang pasti ya, di bagian jalur untuk pengapian kipas yang konsumsinya adalah AC 0,12 ampere ya, di bagian sini ya. Nah, PSU. Selanjutnya untuk lampu LED, untuk lampu LED itu kita dapatkan di bagian IC dioda ya, optocoupler ini
kadang-kadang bisa disebutkan IC kodok ya. Ini 4 kaki, ini sangat cowilik, ini kecil ya, 4 kaki. Nah ini kita periksa juga, yang satu sudah genting berkarat kakinya. Nah ini kita periksa pakai multitester analog untuk memeriksanya di bagian apa ya, dioda ya. Nah, di bagian dioda di bawah ya sahabat ya, untuk pemeriksaannya. Nah ini ketika kita periksa untuk infrarednya sudah jebol, dan untuk kolektor emitornya juga sudah jebol. Jadi basisnya kira-kira nggak jebol sangat, tetapi ini tinggal 30%, ini harus kita ganti. Nah ini untuk infrared lampu LED ya, lampu LED ya bisa, dan ketika masuk akan diterima oleh 2 kaki ini lagi ya, ini optocoupler ya. Nah ini setelah kita ganti keseluruhannya, ini hanya 4 ini di bagian atas tadi. Nanti sahabat pemula bisa belajar satu-satu ya untuk penggantian ini. Selanjutnya untuk lampu LED yang enggak nyala, di sini kita tentukan melalui pemeriksaan ya, untuk fisik dan pemeriksaan di bagian multitester ya, lalu PTC nya untuk jalur ke kipas AC 220 sampai 250 volt 0,12 ampere ya. Ini CPU nya, jadi sudah normal kembali semuanya. Ini kita colokkan lalu kita tes ya. Nah ini kita tes, kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah nyala ya lampu LED nya. Nah kipasnya juga, dengar suaranya ya, sudah mantap. Selanjutnya untuk pemeriksaan di bagian sudah selesai, bisa dibuat ngelas atau belum ya. Nah ini arahnya untuk multitester di bagian 1000 volt DC ya sahabat ya. Nah 1000 volt DC. Selanjutnya kita masukkan min ke min, probe nya untuk ini, min ke min, plus ke plus ya. Nah ini tuh, ini kita lepas, kita sambungkan lagi. 80 volt DC ini sudah mampu untuk ngelas ya sahabat ya. 80 volt DC ini kita lepas lagi, sambung lagi. Ini sudah sangat kuat untuk ngelas. Jadi sahabat semua, mesin las ini sudah sempurna dan mantap. Terima kasih sudah melihat video-video kita. Mungkin ada penyampaian yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Aryo Jaya Teknisi, sama-sama kita belajar untuk memperbaiki alat elektronik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.